Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Kalah Agresif. Alireza Firoza harus akui keunggulan Vladimir Fedoshev. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, Speed Chess Championship main event hari ketiga ini merupakan pertandingan antara Alireza Firoza versus Vladimir Fedoshev. Pertandingan ini menjadi pertandingan yang paling seru bagi para pecinta catur dunia ya. Bagaimana tidak, pertandingan ini harus diselesaikan dalam 29 pertandingan, yang dimana Fedoshev akhirnya lolos menuju babak berikutnya setelah unggul dengan skor 15-14 atas Firoza. Artinya hanya dengan keunggulan 1 poin Fedoshev lolos ke babak berikutnya. Pertandingan yang akan disajikan di Tarigan Catur sendiri terjadi pada babak ke-14, yang dimana pertandingan ini berlangsung pada tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan ya, untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini Fedoshev menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2984, sedangkan Firoza menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 3028. Di sini Fedoshev memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas dengan kuda F6 oleh Firoza. Ini menandakan bahwa permainan ini merupakan dalam pembukaan India ya. Pion C4 menguasai petak pusat. Pion G6 persiapan Venceto gajah. Pion G3 gajah G7 dan gajah G2. Nah, langkah ini membuat permainan ini masuk dalam variasi pembukaan Hindia Raja. Namun masih dalam pembukaan India ya. Cuman variasinya aja yang berubah dibandingkan sebelumnya. Rokade pendek oleh hitam, kuda C3, pion D6, kuda F3 persiapan rokade pendek, kuda C6 dan akhirnya rokade pendek atau rokade sayap raja ya. Pion E5 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Apa respon putih di sini? Dengan pion maju terus ternyata ke D5, menolak ajakan pertukaran pion dari hitam. Kuda E7, pion E4 semakin memperkuat struktur pion putih ya, yang ada di lajur C, D, dan E agar semakin kokoh. Pion H6, pion B4, pion A5, gajah A3, pion A pukul B4, dan gajah pukul B4. Pion B6, pion A4, kuda E8, menteri B3, benteng B8, kuda B5, pion F5, pion A5, pion B pukul A5, gajah pukul A5. Kita lihat bahwa alur serangan dari putih sudah mulai terlihat ya, ingin mencoba untuk mengancam pion ini. Namun pion ini masih kuat ya, karena dilindungi oleh kuda hitam dan menteri hitam. Pion F pukul E4, kuda D2 menyerang pion hitam 2 kali dengan gajah dan kudanya. Kuda menuju F5, kuda pukul pion di E4, kuda menuju D4 mengancam menteri putih sekaligus mengajak pertukaran dengan kuda putih. Di sini responnya harus hati-hati ya. Apabila putih melakukan langkah yang fatal dengan kuda pukul kuda, maka dapat dilakukan benteng pukul menteri, kuda pukul benteng. Di sini jelas menteri melawan kuda dan benteng masih menang hitam di sini ya, atau menang Firoza di sini ya. Kita kembali. Di sini balasan dari Fedoshev juga cukup bagus dengan menteri menuju D3, tetap memberikan
semacam pengamanan ya terhadap kuda putih sebanyak 2 kali, baik dengan pion putih maupun menterinya. Ada 2 pelindung di sini ya. Gajah F5. Di sini hitam mencoba untuk menguasai petak diagonal B1 H7. Namun langkah ini juga memberikan pin ya terhadap kuda yang sedang melindungi menterinya. Benteng F menuju B1. Menteri D7 semakin sengit. Pertarungan di baris kelima, baik dari putih maupun dari pemain hitam. Gajah C3. Menteri F7. Kuda pukul D4. Benteng pukul benteng di B1 dengan tempo skak, dan benteng pukul benteng. Gajah pukul kuda. Menteri pukul gajah. Dan di sini kita lihat pion putih terbuka sehingga menteri pukul pion skak di F2. Namun langkah skak ini tak berarti apa-apa karena Raja Putih pindah ke petak yang aman yaitu H1, dan otomatis tak ada serangan lanjutan yang dapat dilakukan Firouzah di sini ya. Pion pukul kuda. Benteng menuju F1. Ini adalah langkah selipan, memberikan ancaman terlebih dahulu terhadap menteri hitam sembari mencoba untuk membuat pertahanan sayap raja dari hitam lebih sedikit terbuka ya. Setelah menteri pindah ke E3, benteng pukul benteng dengan tempo skak, raja pukul benteng. Menteri pukul E3, pion pukul menteri di E3. Kita lihat di sini Firouzah memang unggul 1 pion menuju babak akhir. Namun siapa sangka jika akhirnya Fedoshev yang bisa memenangkan permainan ini, walaupun kita lihat kalah dari segi materi ya. Di sini kunci kemenangan dari Fedoshev sederhana saja, karena dirinya bermain jauh lebih agresif di babak akhir ini. Bagaimana agresivitas dari Fedoshev? Mari kita simak langkah-langkah selanjutnya. Gajah A5 di sini memberikan tekanan terhadap pion lemah yang ada di petak C7, sekaligus menjadi langkah yang bagus karena memaksa agar kuda hitam ini tak bisa bergerak karena terus melindungi pionnya. Kita lanjutkan. Gajah D4 memberikan pengamanan terhadap pion yang ada di petak E3 sebagai upaya untuk promosi ya. Gajah menuju E4. Kita kembali. Di sini apa jadinya kalau raja melakukan langkah ke G1? Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal ya. Karena di sini bisa dilakukan dengan langkah pion menuju E2 skak. Setelah raja pindah, di sini jelas gajah menuju petak F2. Dan pion hitam sudah tak bisa terhentikan menuju promosi. Apabila putih masih ngeyel, misalkan tetap mempertahankan gajah di petak diagonal ini, misalkan dengan gajah menuju D2, maka pion promosi aja ya. Gajah pukul menteri, gajah pukul gajah. Kita lihat keunggulan 1 perwira membuat di sini jelas ya, Firouzah akan menang mudah apabila Fedoshev melakukan langkah fatal raja menuju G1 tadi. Namun tentulah Fedoshev mengetahui akan hal tersebut, sehingga dia melakukan langkah gajah E4, bukan raja menuju G1. Pion G5, raja G2, kuda F6 dengan tempo mengancam gajah, sehingga kuda ini bisa kabur terlebih dahulu, dan pion hitam ini tak akan lepas ya, karena kuda hitam sedang memberikan ancaman terhadap gajah putih. Kemana gajah putih akan pindah? Ke petak F5, gajah B6, gajah C3, raja E7, raja F3, kuda D7, gajah pukul kuda di D7, raja pukul gajah, gajah G7, pion H5,
gajah H6. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita akan lihat bagusnya langkah ini di langkah-langkah selanjutnya. Pion G4 skak dan raja menuju E2. Kita lihat di sini dengan langkah tadi gajah menuju H6, maka pion hitam ini sudah pasti hilang ya. Karena sudah ada raja dan gajah putih yang menyerang 2 kali, sedangkan hitam hanya memberikan perlindungan dengan gajahnya saja. Raja E7, gajah pukul pion. Raja F6, gajah pukul gajah di B6 dan pion C pukul B6. Raja E3, raja E5, raja D3, raja F6, raja D4, raja F5, raja D3, dan raja ke F6. Ini adalah langkah blunder yang dilakukan oleh Alireza Firoza. Di sini ada langkah yang lebih baik yang ditawarkan oleh analisa komputer selain raja menuju F6. Langkah apakah itu? Di sini lebih baik melakukan langkah raja menuju E5. Apabila ini yang dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini. Raja E3, pion B5, pion C pukul B5, raja pukul D5. Justru kita lihat dalam situasi seperti ini, malah hitam yang lebih unggul ya. Kita lanjutkan. Raja F4, raja C5, raja E4, pion D5 skak, raja E5, pion D4, pion B6, pion D3, pion B7, dan keduanya akan sama-sama promosi. Jadi situasinya masih sangat imbang di sini ya. Apabila Firoza melakukan langkah raja menuju E5. Namun sayangnya Firoza melakukan langkah raja menuju F6. Ini langsung kalah dalam situasi seperti ini. Bagaimana cara Fedosif memaksimalkannya menjadi kemenangan? Mari kita simak selanjutnya. Raja C3, raja E5, raja B4, raja E4, raja B5, raja F3, raja pukul pion di B6, raja G2, pion C5, raja pukul H2. Dan setelah pion C pukul D6, saat ini juga Firoza memutuskan untuk menyerah. Apabila dilanjutkan tentu akan seperti ini ya. Raja pukul pion, pion D7, pion H4, dan pion berubah menjadi menteri. Pion H3, dan di sini gampang saja bagi seorang Fedosif ya, misalkan melakukan langkah menteri menuju petak F6, misalkan pion H2, menteri skak, raja G2, menteri skak lagi, misalkan raja H1, menteri skak D1, raja G2, menteri skak lagi. Apabila di sini raja pindah ke sini maka skak mat ya. Namun apabila raja pindah ke H3 gampang saja. Menteri skak ke F1, raja pindah ke G3 dan menteri langsung ke H1. Dan dalam situasi seperti ini pion hitam tak akan bisa promosi dan pion putih masih ada kesempatan promosi untuk menjadi 2 menteri ya. Dan jelas dalam situasi seperti ini Fedosif akan menang mudah dari Firoza. Oke, video kali ini cukup.